Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fia Utami akan membuat video sedikit penjelasan tentang analisis bisnis dengan berpikir kritis melalui objek Bengkelas Lulus yang ada di Demak. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu analisis bisnis Bengkelas membutuhkan berbagai teknik berpikir untuk memahami kondisi, mengidentifikasikan peluang, dan memecahkan masalah dan merancang strategi. Berikut adalah berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan. Yang pertama, berpikir analitis. Memecahkan masalah atau situasi menjadi bagian-bagian kecil untuk menganalisis elemen-elemen secara terpisah. Contohnya, menganalisis biaya operasional, bahan baku, tenaga kerja, dan listrik, dan membandingkannya dengan pendapatan untuk efisiensi bisnis. Yang kedua, berpikir kritis. Mengevaluasi informasi secara objektif untuk mengidentifikasi asumsi, bias, dan kelemahan dalam argumen. Contohnya, menilai keabsahan data pasar sebelum membuat keputusan investasi untuk membeli mesin baru. Yang ketiga, berpikir strategis. Merancang rencana jangka panjang dengan mempertimbangkan tren, industri, dan kebutuhan pelanggan. Contohnya, mengidentifikasikan potensi pasar baru seperti menawarkan jasa desain pagar minimalis yang sedang tren. Yang keempat, berpikir kreatif. Menghasilkan ide-ide inovasi untuk meningkatkan produk atau layanan. Contoh, membuat produk inovatif seperti pagar lipat multifungsi atau memanfaatkan material daur ulang untuk menekan biaya. Yang kelima, berpikir sistematis. Menganalisis bisnis sebagai sebuah sistem dengan saling keterkaitan antar komponen. Contoh, memetakan alat kerja dan pemasok bahan baku hingga pengiriman produk, jadi untuk mengidentifikasikan hambatan. Lanjut yang keenam, berpikir berdasarkan data. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengambil keputusan. Dengan contoh, menggunakan data penjualan bulan lalu untuk menentukan prioritas produk atau promosi. Yang ketujuh, berpikir pelanggan atau customer centric thinking. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk menciptakan nilai tambah. Contoh, menyediakan layanan desain custom yang memenuhi preferensi pelanggan tertentu. Selanjutnya, berpikir pemecahan masalah. Mengidentifikasikan akar penyebab masalah dan mencari solusi yang efektif. Contoh, jika terjadi penurunan pesanan, mencari tahu alasannya. Apakah karena harga terlalu tinggi, kualitas menurun, atau persaingan lebih menarik? Lanjut yang kesembilan, berpikir kompetitif. Menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetitor untuk meningkatkan daya saing. Contohnya, melakukan survei untuk membandingkan harga, layanan, dan waktu penyelesaian yang Bengkelas lainnya. Lanjut yang ke-10, berpikir inovatif. Menerapkan teknologi baru atau metode kerja yang lebih efisien. Contoh, menggunakan mesin las otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan presisi produksi. Yang ke-11, berpikir lingkungan. Mempertimbangkan dampak lingkungan dalam operasional bisnis. Contoh, menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau mengelola limbah secara bertanggung jawab. Yang ke-12, berpikir kolaboratif. Melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi atau tujuan bersama. Contohnya, bermitra dengan arsitek untuk menjangkau pelanggan baru yang membutuhkan produk custom untuk proyek mereka. Lanjut, poin yang kedua, yaitu berpikir kritis adalah keterampilan penting dalam berpikir dan merumuskan strategi bisnis yang efisien. Metode berpikir kritis mencakup analisis sistematis, evaluasi fakta, dan pengambilan keputusan berdasarkan logika dan bukti yang kuat. Jadi berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkannya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah utama. Apa masalah utama yang dihadapi bisnis Anda? Apakah terjadi penurunan penjualan, peningkatnya persaingan, atau ketidakpuasan pelanggan?
Jadi tindakan yang kita ambil yaitu mengumpulkan data terkait bisnis seperti laporan penjualan, umpan balik pelanggan, dan tren pasar. Contohnya, jika bengkel mengalami penurunan pemesanan, mengetahui apakah alasannya adalah kualitas produk, harga, atau layanan pelanggan. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Apakah data yang Anda gunakan akurat, relevan, dan terpercaya? Dengan tindakan melakukan riset pasar, analisis pesaing, dan wawancara dengan pelanggan untuk mendapatkan informasi yang valid. Contoh, survei pelanggan untuk mengetahui faktor apa yang paling dihargai mereka. Apakah kualitas, harga, atau kecepatan layanan? Yang ketiga, analisis akar penyebab. Apa penyebab dasar dari permasalahan tersebut? Apakah itu masalah internal, atau operasional, atau eksternal, yaitu persaingan. Dengan tindakan menggunakan metode analisis seperti 5W atau fishbone diagram untuk menentukan akar permasalahan. Contohnya, jika pelanggan mengeluh keterlambatan, kesalahan penyebabnya apakah karena kekurangan tenaga kerja, alat yang digunakan kurang efisien, atau manajemen proyek yang buruk. Yang keempat yaitu evaluasi alternatif solusi. Apa saja solusi yang mungkin dan apa kelebihan serta kekurangannya? Dengan tindakan gunakan matriks keputusan untuk membandingkan solusi berdasarkan kriteria seperti biaya, dampak, dan waktu implementasi. Contoh, jika masalahnya adalah efisiensi, mempertimbangkan apakah lebih baik membeli alat baru, merekrut lebih banyak tenaga kerja, atau melatih karyawan yang sudah ada. Yang kelima, uji asumsi. Apakah asumsi yang Anda gunakan valid? Apakah ada bias atau kesalahan logika? Dengan tindakan verifikasi data dan uji skenario. Misalnya, gunakan simulasi atau proyek percontohan untuk mengukur dampak dari solusi tertentu. Dengan contoh, sebelum menawarkan diskon besar-besaran, uji apakah strategi ini akan benar-benar meningkatkan penjualan tanpa merugikan margin keuntungan. Yang keenam, buat keputusan berdasarkan bukti. Apa keputusan terbaik berdasarkan data yang tersedia? Bagaimana dampaknya terhadap bisnis? Dengan tindakan pilih solusi yang memberikan dampak terbesar dengan risiko yang terkecil, dan pastikan keputusan tersebut didasarkan pada fakta, bukan intuisi semata. Contoh, jika penelitian menunjukkan bahwa pelanggan lebih mengutamakan kualitas daripada harga, fokuslah pada peningkatan kualitas daripada menurunkan harga. Yang ketujuh, rancang strategi dan implementasi. Bagaimana strategi ini dapat diterapkan dengan efisien? Apakah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan? Dengan tindakan membuat rencana aksi yang jelas, termasuk tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, dan jangka waktu. Contoh, jika Anda memutuskan untuk meningkatkan kualitas, strategi mana yang dapat mencapai pelatihan karyawan, investasi dalam alat modern, dan kontrol kualitas yang lebih ketat. Lanjut yang ke-8, pantau dan evaluasi. Apakah strategi yang diterapkan mencapai hasil yang diinginkan? Apakah perlu diperbaiki? Tindakannya yaitu lakukan evaluasi rutin untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Contohnya, jika peningkatan kualitas tidak cukup meningkatkan pesanan, evaluasi kembali kebutuhan pelanggan atau menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lanjut kita ke poin yang ketiga, yaitu manajemen inovasi adalah proses sistematis untuk mengelola ide, menciptakan produk layanan atau produk baru dan mengimplementasikannya dalam bisnis.
Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasinya. Prinsip-prinsip manajemen inovasi. Yang pertama ada fokus pada nilai pelanggan. Inovasi harus menghasilkan nilai nyata bagi pelanggan. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan masalah pelanggan menjadi landasan inovasi. Contohnya, menyampaikan layanan bengkel yang lebih cepat atau menyediakan opsi desain custom sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua, kolaborasi dengan partisipasi. Mendorong kolaborasi lintas fungsi, baik internal maupun eksternal, itu dengan mitra, pemasok, dan pelanggan. Contohnya, bermitra dengan arsitek atau desainer untuk mengembangkan produk baru yang estetikasinya dan fungsional. Yang ketiga, kultur inovasi, membangun lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan di mana karyawan merasa bebas untuk berbagi ide tanpa takut gagal. Contoh, memberikan penghargaan kepada karyawan berkontribusi pada ide-ide inovatif, meskipun ide tersebut tidak langsung berhasil. Yang keempat, eksperimen dan literasi. Menerapkan pendekatan berbasis eksperimen di mana prototipe diuji secara bertahap dan diperbaiki berdasarkan umpan balik. Contoh, menguji desain pagar baru di area kecil sebelum meluncurkannya ke pasar yang lebih luas. Lanjut yang kelima, yaitu manajemen risiko. Mengidentifikasi, memancarkan, dan mengelola risiko yang terkait dengan proses inovasi. Contohnya, jika ingin mengadopsi teknik baru, pastikan ada analisis risiko terhadap biaya investasi dan kerahasiaannya. Yang keenam, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan proses efisiensi dan daya saing. Contoh, menggunakan perangkat lunak desain CAD untuk menciptakan produk kelas yang presisi dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, peningkatan berkelanjutan. Inovasi bukan proyek satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang selalu mencari cara untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya, selalu menyalahkan produk dan layanan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik di pasar. Strategi yang mendukung implementasi bisnis. Yang pertama ada riset dan pengembangan R&D. Mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan ide baru. Contoh, membuka unit kecil untuk eksperimen dengan bahan baru atau teknik pengelasan yang lebih efisien. Yang kedua, diversifikasi produk. Membaca portofolio produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contoh, selain membuat pagar bengkelas dapat menawarkan produk seperti tangga, kanopi, atau furniture berbahan logam. Yang ketiga, peningkatan kompetensi SDM. Melatih karyawan untuk menguasai teknologi baru dan mendorong inovasi. Contoh, memberikan pelatihan penggunaan mesin las otomatis atau perangkat lunak desain modern. Yang keempat, mengembangkan ekosistem inovasi. Membangun jejaringan dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis, universitas, atau lembaga penelitian. Contohnya, bermitra dengan universitas teknik untuk mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan efisiensi produksi. Yang kelima, penerapan metode learning startup. Menggunakan pendekatan yang gesit untuk mengembangkan, menguji, dan meluncurkan produk atau layanan baru dengan cepat. Contohnya, meluncurkan versi beta dari layanan baru dan mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk menyempurnakan. Yang keenam, pemasaran yang lebih berbasis inovasi. Memanfaatkan pendekatan kreatif dalam pemasaran untuk menonjolkan keunikan produk atau layanan. Contohnya,
membuat video tentang peningkatan kekuatan dan eksistensi produk las untuk dipromosikan di media sosial. Yang ketujuh, pemanfaatan big data. Menganalisis data pelanggan, tren pasar, dan operasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Contoh, menggunakan data penjualan untuk menentukan produk mana yang paling diminati dan kapan waktu terbaik untuk promosi. Yang kedelapan, pendanaan untuk inovasi. Menyisihkan anggaran khusus untuk mendukung proyek inovasi, contohnya menginvestasikan keuntungan untuk membeli alat modern yang dapat meningkatkan kapasitas produksi. Lanjut kita ke poin yang keempat, yaitu mengintegrasikan kreativitas dan inovasi ke dalam strategi bisnis jangka panjang. Membutuhkan rencana aksi yang terstruktur dan terukur. Berikut adalah rencana aksi yang dapat membantu memastikan kreativitas dan inovasi menjadi bagian integral dari sistem bisnis. Yang pertama yaitu menentukan visi dan misi berbasis inovasi. Revisi visi dan misi perusahaan untuk menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi. Komunikasikan nilai-nilai ini kepada seluruh tim dan pemangku kepentingan. Contohnya, menjadi bengkel las terkemuka yang menghadirkan solusi kreatif dan inovatif dalam desain logam berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, membangun kultur kreatif. Dorong ide-ide baru dan seluruh karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan suportif. Adakan sesi brainstorming reguler untuk menggali ide-ide inovatif. Berikan penghargaan kepada karyawan atas kontribusi kreatif mereka. Dengan contoh, menyediakan program ide terbaik bulanan dengan insentif seperti bonus atau pemangku publik. Yang ketiga, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Selenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan kreativitas karyawan. Dorong partisipasi dalam seminar workshop atau khusus terkait inovasi dan teknologi baru. Contoh, memberikan pelatihan penggunaan perangkat lunak desain seperti AutoCAD atau SolidWorks. Lalu yang keempat, membentuk tim inovasi. Bentuk tim khusus yang fokus pada pengembangan produk, proses, atau layanan baru. Libatkan seluruh anggota fungsi untuk mendapatkan perspektif beragam. Contoh, membentuk tim yang berdiri dari teknisi, desainer, dan staf pemasaran untuk menciptakan lini produk baru. Lalu yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk mendorong inovasi. Investasikan dalam teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Gunakan perangkat lunak untuk simulasi desain dan analisis pasar. Contohnya, mengadopsi mesin las otomatis untuk meningkatkan presisi dan efisiensi produk. Yang keenam, menciptakan ekosistem kolaboratif. Membangun kemitraan dengan universitas, lembaga penelitian, atau perusahaan teknologi. Membantu pelanggan dalam proses inovasi melalui survei atau co-creation. Contohnya, berkolaborasi dengan universitas teknik untuk mengembangkan teknik pengelasan baru, hemat energi. Lalu yang ketujuh, fokus pada produk dan layanan berbasis nilai. Mengembangkan produk dan layanan yang menawarkan solusi kreatif terhadap masalah pelanggan. Mengutamakan inovasi yang memberikan manfaat signifikan, seperti efisiensi atau estetika yang unggul. Contoh di sini yaitu meluncurkan produk furniture logam modular yang mudah dirakit dan disesuaikan. Yang kedelapan, melakukan eksperimen dan iterasi. Uji ide baru dalam skala kecil sebelum peluncuran besar-besaran. Gunakan umpan balik pelanggan
untuk menyempurnakan produk atau layanan dengan contoh membuat prototipe pegang minimalis dan menguji respon pelanggan sebelum diproduksi massal yang hasilnya mengukur dan mengevaluasi inovasi. Tetapkan indikator kerja utama atau KPI untuk mengukur keberhasilan inovasi seperti jumlah produk baru, peningkatan efisien, atau kepuasan pelanggan. Mengevaluasi hasil inovasi secara berskala untuk memastikan relevansinya dengan strategi jangka panjang. Contoh KPI di sini, jumlah produk baru yang diluncurkan per tahun atau peningkatan pendapatan dari lini produk inovatif. Yang ke-10 yaitu merancang strategi pemasaran inovatif. Menggunakan metode pemasaran kreatif untuk mempromosikan produk dan layanan inovatif. Fokus pada penceritaan untuk menunjukkan nilai tambah produk. Contohnya dengan membuat video kampanye yang menunjukkan proses kreativitas pembuatan produk logam unik. Yang ke-11, menyediakan anggaran khusus untuk inovasi. Tetapkan anggaran khusus untuk mendukung proyek inovasi. Gunakan dana ini untuk membeli teknologi baru, penelitian pasar, dan pengembangan prototipe. Dengan contoh, mengalokasikan 10% dana laba tahunan untuk proyek inovasi. Yang ke-12, komitmen terhadap keberlanjutan. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam inovasi seperti menggunakan bahan daur ulang atau mengurangi limbah produksi. Dengan contoh menciptakan lini produk dari logam bekas yang didaur ulang. Kita lanjut ke poin kelima, yaitu mengurangi evaluasi dan hasil dari pemecahan masalah dengan kreativitas dan berpikir kritis dalam bisnis. Poin yang pertama yaitu mengurangi evaluasi, fokus pada pengambilan keputusan yang efektif. Dalam proses pemecahan masalah, mengurangi evaluasi, menghindari analisis yang terlalu panjang atau kompleks berarti dapat menghambat tindakan. Pendekatan yang digunakan dengan pilih fokus utama, identifikasikan inti masalah dan fokus pada aspek yang memiliki dampak terbesar. Gunakan data penting saja. Hindari informasi yang berlebih yang tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Contoh, jika bengkel bisnis las menerima keluhan keterlambatan produksi, alih-alih mengalihkan semua aspek operasional, langsung menganalisis efisiensi jadwal kerja dan pasokan bahan baku. Yang kedua, mengoptimalkan pemecahan masalah kreativitas. Pendekatan yang diterapkan brainstorming melibatkan waktu untuk menghasilkan ide-ide kreatif tanpa menghakimi di awal. Prototipe cepat uji ide secara langsung melalui simulasi kecil untuk melihat potensi penerapannya. Adaptasi solusi kreatif dari sektor lain. Ambil inspirasi dari praktik inovatif di industri lain. Contoh, untuk meningkatkan efisiensi, bengkel las dapat menetapkan sistem praproduktif modular seperti dalam industri manufaktur. Untuk mempercepat proses pengerjaannya, hasil yang dicapai. Ide-ide baru yang relevan seperti produk custom yang lebih cepat diproduksi. Solusi inovasi yang mendukung efisiensi waktu dan pengurangan biaya. Yang ketiga, yaitu efektivitas pendekatan berpikir kritis. Pendekatan yang diterapkan seperti analisis data, menggunakan data tujuan untuk memahami masalah, evaluasi persyaratannya, menantang asumsi yang tidak valid untuk memastikan keakuratan keputusan. Pemetaan sebab akibat menggunakan metode seperti fishbone diagram untuk mengidentifikasikan akar penyebab masalah. Contoh, jika ada penurunan pelanggan, analisis dapat menunjukkan bahwa harga pesaing lebih kompetitif atau layanan lebih cepat. Inisiatif ini mendorong penyesuaian harga atau peningkatan layanan.
Hasil yang dicapai, solusi berbasis data yang akurat, keberhasilan penghapusan dilakukan tidak efisien, dampak gabungan kreativitas dan berpikir kritis. Keunggulan kreativitas menghasilkan ide-ide baru dan inovasi sambil berpikir kritis, memastikan bahwa ide tersebut layak, efisien, dan relevan. Pendekatan gabungan ini mempercepat pengambilan keputusan sambil meminimalkan risiko kesalahan. Contohnya seperti meluncurkan lini produk baru seperti pagar lipat inovatif yang diuji sebelumnya melalui prototipe dan riset pasar. Hasil yang dicapai nantinya yaitu peningkatan penjualan karena inovasi menarik pelanggan baru. Pengurangan risiko kegagalan karena ide diuji dan divalidasi terlebih dahulu, seperti penggunaan bahan daur ulang atau mengurangi limbah produksi. Contohnya menciptakan lini produk dari logam bekas yang didaur ulang.